Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana memotong anggaran perjalanan dinas ke luar negeri. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden pada acara sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kibang, Nusa Tenggara Timur, Rabu kemarin. Presiden menyebut perjalanan dinas luar negeri para pejabat bisa mencapai angka fantastis, sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Dengan mengurangi anggaran tersebut sampai 50%, negara berpotensi menghemat anggaran sekitar 15 triliun rupiah. Presiden beranggapan data tersebut dapat dialihkan ke berbagai program prioritas pemerintah seperti proyek bendungan, irigasi, sekolah, dan kebutuhan dasar anak-anak yang menjadi sasaran utama. Seperti apakah rencana Presiden itu? Benarkah dengan pemotongan anggaran tersebut akan berpeluang mendukung program prioritas pemerintah akan lebih baik dan tepat sasaran atau sebaliknya? Ya, pemirsa, instruksi Presiden Prabowo Subianto ini sudah jelas mengungkapkan niat besarnya di balik rencana memotong anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk para pejabat tidak main-main sampai 50%. Lalu bagaimana kira-kira kesiapan dari kementerian dan juga para pejabat lain menyikapi instruksi dari Presiden ini? Kami ajak Anda untuk bisa mendiskusikan hal ini tentunya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Kang Ujang Komarudi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kang Ujang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Sudah berbeda ini vibe-nya nih ya Kang. Ya, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Wisnu Juwono, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia. Pak Wisnu, apa kabar? Selamat malam, baik. Selamat malam, alhamdulillah. Dan juga sehat. bergabung bersama kita malam hari ini ada Wakil Menteri Transmigrasi Pak Viva Yoga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wakil Menteri. Pak Viva Yoga. Assalamualaikum. Ya. Baik, Pak Viva Yoga, terima kasih atas waktunya. Tapi yang kami juga ingin tahu, Pak, bagaimana kemudian kesiapan dari masing-masing kementerian, utamanya mungkin dari Kementerian Transmigrasi sendiri untuk bisa merespon apa yang menjadi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto ini? Instruksi dari Bapak Presiden Prabowo itu dilaksanakan oleh seluruh kementerian. Tentunya kita akan melakukan koordinasi, komunikasi, dan integrasi program dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dan dengan kementerian teknis yang terkait dengan program dan kegiatan kementerian masing-masing. Kita mengetahui bahwa di beberapa kementerian teknis ini, di atasnya adalah ada Menteri Koordinator. Kalau dari Kementerian Transmigrasi, di bawah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yaitu Mas AHY, kita melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman, Kementerian ATR PBR, Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Transmigrasi. Kita beberapa kali melakukan koordinasi untuk membahas program bersama yang saling sinergis. Diharapkan dengan demikian akan tercipta sebuah program yang masing-masing memberikan nilai tambah KPI kepada masing-masing kementerian dan dananya bisa efektif, efisien, tepat sasaran, tepat arah, dan itu yang dikendaki oleh Bapak Presiden bahwa setiap kementerian itu harus koordinasi dan akan ada anggaran yang tidak terbuang sehingga menyebabkan program-program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi dalam kabinet sekarang ini seluruh menteri koordinator melakukan kerja-kerja dengan kementerian teknis yang lainnya dan masing-masing Menko itu juga melakukan komunikasi antar Menko yang intinya bahwa setiap uang rakyat melalui dana APBN itu harus dapat memberikan program yang efektif, efisien, tidak tumpang tindih, dan bisa memberikan hasil maksimal dalam target dan pencapaian. Gitu, Pak. Pak Viva Yoga, tapi lebih khusus kalau di Kementerian Transmigrasi sendiri, apakah sudah ada skema, gambaran kira-kira anggaran mana yang kemudian bisa dipotong sehingga tidak mempengaruhi substansi kinerja dari Kementerian Transmigrasi sendiri, Pak? Karena melihat kalau kita bicara kementerian, ini kan aparaturnya sampai ke tingkat daerah juga, Pak Viva Yoga.
Ya, kalau dari Kementerian Transmigrasi kan dananya masih tidak begitu besar, sehingga sangat mudah misalnya dari sisi anggaran perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, seminar yang semula ada di hotel, kemudian kita pangkas melalui Zoom meeting, karena sebenarnya apa yang diharapkan dari Bapak Presiden Prabowo itu adalah melakukan efektivitas program agar setiap kegiatan itu bisa memberikan nilai tambah yang maksimal dalam bentuk anggaran yang kira-kira mampu dapat menghasilkan sebuah target yang lebih besar. Oleh karena itu, misalnya dalam hal untuk rapat, kemudian untuk seminar, ya tidak harus di tempat-tempat yang mewah, kita bisa menggunakan teknologi yang mempermudah dalam alat komunikasi kita untuk merumuskan, merencanakan, dan menentukan kebijakan-kebijakan kementerian sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden itu bisa kita jalankan dan bisa kita terapkan dalam setiap lembaga kementerian yang ada, termasuk dari Kementerian Transmigrasi. Oke, baik Pak Viva Yoga. Kang Ujang, jadi sebenarnya anggarannya memang belum cukup untuk kemudian membiayai program-program unggulan dari pemerintahan yang baru ini sehingga Presiden langsung menginstruksikan loh untuk memotong anggaran sampai 50%, Kang Ujang. Tidak begitu Mbak Ken ya. Kan begini, kita tahu dalam bernegara kita ini banyak korupsinya, banyak kebocoran-kebocoran anggaran. Dan di saat yang sama kita juga punya masalah misalkan sekolah-sekolah banyak yang rubuh gitu ya. Lalu juga jalan-jalan banyak yang berlubang. Ini banyak PR dari pemerintah saat ini. Oleh karena itu dari sekian persoalan yang ada, Pak Presiden tadi menginginkan bahwa ada perbaikan-perbaikan di semua sektor, termasuk dalam konteks meminimalisir kebocoran anggaran itu. Nah, saya sih melihat apa yang dilakukan oleh Presiden adalah program yang betul-betul perbaikan bagi masyarakat. Karena begini, kalau misalkan Pak Presiden mengatakan ada 15 triliun, ini kan luar biasa perjalanan dinas yang hanya 50%-nya. Kalau berarti kalau 100%-nya bisa 30 triliun. Oleh karena itu saya melihat perjalanan dinas itu yang memang harus diminimalisir, kalau bisa di stop. Bahkan Pak Presiden mengatakan katanya harus puasa dulu. Ini menjadi penting. Saya pernah punya kawan, Mbak Ken ya, sering perjalanan dinas ke luar negeri. Yang memang ini bagian daripada salah satu pendapatan bagi para pejabat negara. Bahkan mohon maaf ya, kita tahu juga bahwa pejabat sering bawa istrinya, bawa anaknya, kan menjadi problem. Tidak membawa istri dan anak pun problem, apalagi membawa. Oleh karena itu fenomena tersendiri ya. Nah, saya melihat apa yang dilakukan Pak Presiden ini menjadi rangkaian daripada gebrakan-gebrakan untuk membangun Indonesia lebih baik. Apa yang menjadi kebocoran di bangsa ini harus diminimalisir, harus ditutup. Lubang-lubang itu artinya apa? Pak Presiden komitmen dengan pemberantasan korupsi, komitmen dengan menghilangkan kata kebocoran itu, maka yang harus dilakukan adalah tadi meminimalisir ataupun memangkas 50% dari anggaran perjalanan dinas itu. Saya rasa itu menjadi kebijakan yang tepat dari pemerintah, dari Pak Presiden. Memang yang punya keinginan uang itu bukan untuk para pejabat, tetapi uang itu untuk dikembalikan kepada rakyat Indonesia begitu. Menghilangkan potensi kebocoran anggaran untuk dikembalikan kembali kepada rakyat. Memang program seperti apa sih Kang sehingga nampaknya kok membutuhkan anggaran cukup besar untuk kembali kepada rakyat ini yang tengah diupayakan? Gini cerita ya, saya ayah angkat saya itu kepala sekolah. Ini cerita. Sekolahnya mau rubuh dan saya sekolah di situ gitu. Ya bayangkan kita sebagai alumni gitu ya melihat kan tidak tega, banyak di kampung-kampung sekolah akan rubuh. Oleh karena itu ini kan terjadi di banyak daerah juga. Saya banyak laporan saat ini ya ketika saya ditunjuk jadi salah satu jubir di kantor komunikasi kepresidenan, banyak laporan Kang, tolong bantu sekolah kami. Di negeri maupun swasta banyak berdatangan, banyak telepon, banyak WA ke saya. Bayangkan, ini kan harus diselesaikan oleh Pak Presiden, oleh pemerintah. Oleh karena itu butuh anggaran dari banyak sektor, dari sektor pajak, gitu, pendapatan yang sudah jelas. Lalu juga dari sektor tadi pemangkasan anggaran perjalanan dinas itu menjadi sesuatu menurut saya keharusan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan jangan lupa juga itu harus dilakukan oleh menteri, jangan lupa juga gubernur,
bupati, wali kota, semua dari pejabat pusat sampai daerah, harus ikut dengan perintah presiden itu. Karena inilah kita mulai bersih-bersih, mulai baik-baik, dan semua kita bagian daripada rejim pemerintahan ya yang positif. Itu ingin membangun bangsa yang lebih baik ke depan begitu. Oke, itu tujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Pak Visnu, ini menarik nih ketika melihat Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahannya cukup banyak gebrakan yang dilakukan lewat instruksi dan juga kebijakan, termasuk juga memotong anggaran sampai 50%, di mana nih kementerian juga harus beradaptasi cepat dengan instruksi ini. Kira-kira efek seperti apa yang kemudian bisa ditimbulkan? Tapi ditahan dulu, Pak Visnu. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.